Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang syarat-syarat untuk menghafal Al-Qur'an. Baiklah, langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menghafalkan Al-Qur'an adalah merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu membaca Al-Quran serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut memiliki keutamaan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, dengan demikian maka patutlah atau wajarlah setiap muslim memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menghafalkan Al-Quran tersebut. Baiklah, langsung saja kita akan membahas apa itu syarat-syarat untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang tulus ataupun niat yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah proses daripada menghafalkan Al-Quran dan juga membawa keberkahan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran tersebut. Kenapa kok tidak niatnya untuk manusia atau untuk karena yang lainnya? Karena ketika kita tidak berniat ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan bahwa semangat kita hanya untuk orang lain. Tetapi kalau kita murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu berusaha menjaga hafalan kita dengan baik, insya Allah. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah harus memiliki keinginan ataupun kemauan yang kuat. Nah, dari kemauan yang kuat ataupun keinginan yang kuat, maka akan berhubungan sekali dengan kesabaran yang tinggi dalam proses menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena pada setiap perjuangan kita untuk menghafalkan Al-Quran tentu memiliki beraneka ragam cobaan ataupun ujian di balik proses menghafalkan Al-Quran itu tersebut. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kemauan ataupun kekuatan keinginan yang sangat tinggi untuk menghafalkan Al-Quran tersebut, sehingga terciptalah motivasi-motivasi yang mendukung untuk tercapainya apa yang kita inginkan daripada menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu disiplin dan istiqomah. Nah, berbicara tentang disiplin dan istiqomah tentu akan sangat berkaitan sekali dengan yang namanya waktu. Nah, waktu di sini baik kita waktu dalam menambah hafalan kita, kemudian waktu dalam mengulang hafalan ataupun mentakrir hafalan kita. Nah, ini hal yang sangat penting kita perhatikan dalam proses menghafalkan Al-Quran. Lalu ada istiqomah. Nah, istiqomah juga demikian. Jadi ketika kita menambah hafalan, haruslah kita istiqomah dalam menambah hafalan tersebut. Kemudian juga dengan mentakrir ataupun mengulang hafalan tersebut. Nah, kemudian lanjut yang nomor 4, syarat-syarat daripada untuk menghafalkan Al-Quran yaitu talaki kepada seorang guru. Nah, talaki kepada seorang guru ini hal yang sangat penting sekali dalam proses menghafalkan Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya seorang guru, kita bisa dibimbing oleh beliau. Karena menghafal Al-Quran ini kalau tidak diperdengarkan dengan seorang guru, kita tidak akan tahu apakah bacaan kita ada yang salah ataupun tidak tepat, atau bahkan memang
ada yang ketinggalan dalam menghafalkan Al-Quran tersebut kalau kita tidak menyetorkan hafalan kepada seorang guru. Nah, menyetorkan hafalan kepada seorang guru ataupun talaki kepada seorang guru ya juga memiliki ketentuan. Artinya gurunya di sini juga sangat berpengaruh kepada muridnya. Artinya seorang gurunya juga harus memiliki hafalan Al-Quran 30 juz dan juga memiliki sanad silsilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berakhlak mulia serta bisa menasehati muridnya tersebut. Nah, jadi sangat berkaitan sekali ya antara guru dan muridnya. Kemudian yang kelima, ini adalah yang terakhir ya, haruslah berakhlak terpuji. Jadi ketika kita hendak menghafalkan Al-Quran ya, hendaklah kita memiliki akhlak yang terpuji, dalam artian kita selalu berusaha menjadi yang terbaik setiap harinya, menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya tidak pernah tinggal. Kemudian tidak kalah penting juga yaitu memuliakan seorang guru, di mana guru yang tempat kita belajar tentang keilmuan agama, khususnya belajar tentang Al-Quran, apalagi seorang guru yang mana kita tempat menyetorkan hafalan kita kepadanya. Nah, baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sedikit penjelasan tentang syarat-syarat menghafalkan Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas bersama-sama lagi bagaimana praktek menghafalkan Al-Quran. Sampai di sini dulu penjelasan kami pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa setelah menonton video kami, syiarkan, kemudian like, subscribe, serta komen. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.